Salam 3S kepada teman-teman netizen yang 5B dan juga 3P. Apa saja nih singkatan dari 3S, 5B, dan 3P? Ya, mayoritas teman-teman netizen yang merupakan subscribers, viewers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder pasti sudah mengetahuinya. Yang belum tahu, silakan ya, kalian bisa nonton video-video sebelumnya di channel YouTube Bola Bung Binder. Dan saya sekali lagi ingin memberikan salam hormat saya sebesar-besarnya kepada teman-teman netizen yang membuat channel YouTube Bola Bung Binder ini berkembang pesat. Kita telah melampaui 129.000 subscribers, luar biasa support kalian semua, dan saya mengapresiasi dan menghargai segala bentuk komentar yang kalian berikan di kolom komentar di bawah setiap video yang saya upload di channel YouTube Bola Bung Binder. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang performa dari Tim Nasional Indonesia U19. Tim Nasional Indonesia U19 yang baru saja menyelesaikan pertandingan uji coba mereka ke-10 di Kroasia. Hasil akhirnya 0-0 lawan Masedonia Utara. Ya, 10 pertandingan uji coba ini bukanlah jumlah pertandingan yang sedikit, teman-teman. 10 loh. Ya, dan dalam rentan waktu saya kira mungkin sebulan, saya tidak hitung pastinya hari. Tapi kan selain juga pertandingan uji coba, ada latihan yang intens yang diterapkan oleh Coach Sintayong agar para pemain Timnas U19 ini tetap fokus dalam development yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong. Artinya dalam kemajuan yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong bagi sepak bola Indonesia dimulai dari Tim Nasional Indonesia U19. Memang tidak semua hasil akhir dari Timnas U19 ini bisa diselesaikan dengan kemenangan atau juga hasil seri. Bahkan ada beberapa kekalahan telak. Lawan Bulgaria, lawan Kroasia. Tapi itu kan terjadinya di awal, teman-teman. Di awal pada saat memang Timnas U19 ini mulai berhadapan dengan lawan-lawan asal Eropa. Ya, tim nasional asal Eropa. Ada juga klub asal Eropa. Tapi kan dimulai dari tim nasional asal Eropa. Oke lah, Eropa Timur. Seperti Bulgaria, kemudian masuk Kroasia. Ada juga Masedonia Utara kan yang terakhir. Sebelumnya ada klub Dinamo Zagreb. Ada juga tim nasional Asia, Qatar, Arab Saudi. Sebetulnya apa sih persamaan dari lawan-lawan ini? Jika saya perhatikan persamaannya adalah lawan-lawan yang dihadapi oleh Timnas U19 ini mayoritas mengandalkan physical play. Selain itu teknik. Selain itu juga coba bermain agresif. Jadi ini tidak mudah bagi para pemain Timnas U19 dalam pengalaman baru mereka berhadapan dengan lawan yang saya kira lebih kuat lah daripada mereka berapa level ke atas. Tapi kan seiring berjalannya waktu, kita lihat bagaimana performa para pemain Timnas U19 ini mulai membaik. Dari segi staying power, dari segi kemampuan passing, dari segi power play, dari segi cover play, dari segi attacking, dari segi koordinasi, fokus dan konsentrasi mulai membaik walaupun belum sempurna. Ya, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, jangan harapkan sempurna dalam waktu yang singkat. Analisa saya berdasarkan pengalaman saya ini bisa butuh waktu hingga 2 tahun. Tapi kan kita tidak punya 2 tahun untuk membuat timnas ini menjadi tim yang kuat karena akan bertanding di Piala Dunia U20. Tentu kita ingin tim ini sudah solid. Nah, itulah makanya Coach Sintayong juga tidak ingin terlalu sering merubah starting line up. Itu penting, teman-teman. Ini yang perlu kita pahami, bahwa yang Sintayong tangani ini tim nasional bukan klub. Kalau klub ya mungkin ada tuh istilahnya lapis pertama, lapis kedua. Jadi lapis kedua dipasang di pertandingan yang tidak penting. Tapi bagi tim nasional, setiap pertandingan itu penting karena membawa nama negara. Jadi penempatan pemain dari awal itu adalah yang menurut pelatih yang terbaik, menurut pelatih. Ya mungkin kita semua punya versi yang beda, tapi kan yang melatih tim ini adalah Coach Sintayong. Tentu ia lebih tahulah karakter para pemain ini lebih dalam lagi daripada kita, dan bagaimana pemain A bisa bekerja sama dengan pemain B dengan C, D, dan lainnya. Kan kita tahu ada 11 pemain, bahkan defense pun harus bisa komunikasi baik nih dengan penjaga gawang. Jika pemain-pemain di defense diganti terus, ya kan sulit juga nih komunikasi dengan kiper. Bagaimana nih kiper, kapan nih harus keluar, kapan nih harus ada permainan cover dari kiper untuk keluar dari kotak penalti saat para pemain bertahan nih maju terlalu jauh. Jadi ini semua akan sangat beresiko jika tidak
dilakukan oleh Coach Sintayong dari awal. Apa yang bisa beresiko jika Coach Sintayong tidak lakukan dari awal, yaitu dari awal ia coba sudah membangun tim chemistry. Jadi dari awal nih ia sudah coba membangun kerjasama di antara para pemain timnas U19, maka itu jarang sekali perubahan dilakukan secara signifikan di posisi starter. Tapi pernah Coach Sintayong lakukan. Kan teman-teman juga bisa perhatikan sulit berkembang di atas lapangan para pemain yang ditampilkan secara berbeda lah. Di atas lapangan tidak seperti saat mereka dimainkan secara berturut-turut ya di sebuah pertandingan, atau ya mungkin 2-3 pertandingan starternya itu saja, mungkin 1-2 pemain ganti, tapi kan tidak berpengaruh terhadap flow of the game dari timnas U19. Oke, untuk game lawan Masedonia Utara U19 yang banyak juga nih dilabeli sebagai leg kedua ya, seru juga sih ya pakai label leg kedua ya. Leg pertama nih istilahnya, kalau leg pertama ya timnas U19 sudah menang 4-1. Tapi kan bukan berarti leg kedua akan bertahan ya. Pokoknya ini kan adalah pertandingan kedua lah lawan Masedonia Utara. Ada pergantian yang dilakukan di posisi starter oleh Coach Sintayong, betul kan? Dan saya kira memang ia juga perlu lakukan itu karena kan space ya, atau jeda waktu dari pertandingan sebelumnya kan cukup dekat. Oke, siapa saja nih yang diganti? Di defense ya teman-teman sudah mengetahui tentunya Bagas Kava tidak bermain, Rizky Ridho tidak bermain, di tengah Brilian tidak bermain, David tidak bermain ya, dan di depan kita lihat Jack Brown masih ditaruh di bangku cadangan. Yang main Sadam di depan dan juga Bahril ya. Bahril kali ini diberikan kesempatan untuk tampil dari awal ya, dan Zakiri juga tidak dimainkan. Bahril diberikan kesempatan untuk tampil dari awal teman-teman, dan menurut saya atau berdasarkan pengamatan saya, ia tidak bermain mengecewakan, impresif dalam urusan mencari ruang yang kosong. Buktinya apa? Ia hampir saja mencetak gol saat Sadam ya yang memberikan crossing ke dalam kotak penalti, tapi sudah ditepis terlebih dahulu oleh penjaga gawang Masedonia. Kemudian pada saat Witan mendapatkan peluang yang diblok oleh penjaga gawang Masedonia Utara, di sana juga kita lihat ada peran dari Bahril yang melakukan pergerakan tanpa bola. Kemudian chance ketiga dari timnas U19 yakni tendangan kaki kiri dari Bahril yang terkena tiang gawang. Jadi pemain ini cukup baik nih untuk mencari ruang yang terbuka, tapi akhirnya kan ia tidak bisa melanjutkan permainan, diganti oleh Jack Brown. Dan sebetulnya dengan melakukan cukup banyak pergantian di starter, ya permainan timnas U19 juga tidak mengecewakan. Kan ada tuh beberapa peluang yang bisa mereka ciptakan. Ini kita berbicara soal menciptakan peluang, tapi di tengah dan belakang ini cukup mengkhawatirkan, apalagi di belakang. Kan terlihat bagaimana lini pertahanan kita ini bisa ditembus beberapa kali. Ya di sini yang sekarang menjadi persoalan saat rotasi dilakukan di defense. Ya tapi memang ini coba dilakukan oleh Coach Sintayong untuk melihat nih, kira-kira bagaimana pemain lain nanti yang kira-kira jika perlu ditampilkan dari awal karena ada pemain lain yang absen, seperti apa nanti kira-kira kontribusinya atau performanya. Dan saya kira Elkan Bagot nih di sini lagi-lagi nih menonjol. Ya beberapa kali ada melakukan challenge di dalam kotak penalti, walaupun itu sangat beresiko. Jika timingnya tidak tepat, wah penalti itu untuk tim lawan. Tapi ya mungkin juga karena ia berpengalaman, sudah terbiasa main agresif di Liga Inggris, jadi ia tahu bagaimana cara memberikan pressure kepada pemain tim lawan di dalam kotak penalti. Dan memang saya juga melihat itu bukan pelanggaran sih, tapi ya tipis banget tuh antara pelanggaran atau tidak. Ya ini artinya apa? Penuh kalkulasi ia mengambil tindakan tersebut. Jadi itu dia lagi-lagi timing, bukan hanya dalam urusan passing, tapi timing untuk tackling. Positioning tentu untuk mencari ruang yang bebas, untuk menciptakan peluang dan dengan harapan bisa mencetak gol. Jadi memang Coach Sintayong benar juga ketika ia mengatakan bahwa ini dari finishing nih kita belum bagus 100 atau belum 100% lah. Ya, karena memang kan lagi-lagi nih dapat dua peluang kan, satu Witan di blok, ya kemudian Bahril kena tiang. Nah, jadi ada juga nih faktor bahwa finishing memang belum baik atau belum bagus. Ya terserah sih baik atau bagus ya sama aja sih bagi saya. Nah, kemudian bagaimana di defense? Defense juga kan Coach Sintayong juga mencermati bagaimana nih defense kita nih ternyata kalau mendapatkan pressure secara agresif dari tim lawan nih bisa kesulitan juga. Nah, ini juga menjadi salah satu pekerjaan rumah nih dari Coach Sintayong, bagaimana ia bisa membuat defense lebih agresif lagi, terutama pada saat pemain dari tim lawan ini mengandalkan physical play. Ini Masedonia Utara juga tampaknya ini nggak mau kalah nih kedua kalinya lawan timnas U19. Keras lu mereka main. Wah, ngeri kali ini. Tapi ya kita lihat para pemain timnas U19 juga tidak terpancing emosinya.
Berbicara mengenai timing of tackling di dalam kotak penalti, sebetulnya di game sebelumnya juga kan Bagas salah kalkulasi. Ya kan? Nah ini yang tadi saya sebutkan bahwa Bagot nih bagus juga bisa melakukan kalkulasi yang benar. Tapi belum tentu juga ini berjalan sempurna di game lain. Jadi saya kira perlu berhati-hati juga. Artinya apa? Perlu ada cover play yang lebih rapi lagi di lini pertahanan. Nah kemanakah Komang Teguh? Nah di sana kita lihat bahwa koordinasi ketika dilakukan pergantian di defense tidak berjalan serapi seperti sebelumnya. Nah itu yang lagi-lagi saya come to the point bahwa jika terlalu banyak perubahan yang dilakukan di starter, itu juga akan mengganggu tim chemistry di antara para pemain, akan mengganggu perkembangan dari timnas U19. Jadi tidak salah juga Coach Sintayong tidak ingin terlalu banyak melakukan perubahan di starter, kecuali seperti sekarang nih, jeda waktu istirahatnya terlalu pendek. Oke, and then coming to the game, saya kira ini pertandingan yang super agresif atau ekstra agresif, ya, terlalu banyak challenge yang terjadi, terlalu banyak pelanggaran yang terjadi, dan saya kira dalam urusan pelanggaran para pemain timnas U19 tidak bermain dengan emosi tinggi, mereka tenang. Arhan mendapatkan ban kapten, saya melihat ia mendapatkan ban kapten, ternyata ia adalah kapten ketiga. Pertama David, kedua Rido, dan juga Arhan, dan ia juga menunjukkan leadership skillnya, ia bermain tenang. Lemparan-lemparan ke dalamnya juga bagus, Bagot juga bermain bagus, saya kira Bahril juga bagus, Sadam, Witan, he's still one of the best player, kabarnya ia tidak akan bermain di game selanjutnya, kabarnya sih seperti itu. Ya kita lihat nanti siapa penggantinya. Teman-teman juga silakan boleh memberikan komentar di kolom komentar kira-kira siapa yang bisa menggantikan Witan. Memang ada banyak calon ya, tapi kalau bagi saya, nih kan bagi saya, teman-teman tentu pilihannya beda. Seperti Coach Sintayong merubah posisi Irfan ditampilkan di posisi wing, saya ingin nih melihat Beckham Putra dirubah posisinya, coba ia main di wing. Ya, karena kan ini main wing loh, bukan main penyerang sayap. Coba ia main di wing. Ya mungkin juga ia bisa berkembang, karena dari urusan passing Beckham ini masih bisa diandalkan. Apalagi urusan through pass ataupun direct ball ke depan, kan bisa saja ada sebuah perubahan taktik dalam game saat timnas U19 mengalami deadlock agar bisa menyerang lebih cepat. Ya itu pengamatan saya. Ya, kan tentu pilihannya nanti dari Coach Sintayong, ya kita harus menghormati setiap keputusan dari Coach Sintayong karena ia mencoba merubah timnas kita menjadi tim yang kuat. Seperti yang saya selalu jelaskan, pertama Asia dulu, kemudian dunia. Tapi ia cobalah membuat timnas kita sekuat mungkin, dan jarak waktunya kan ke Piala Dunia ini sudah semakin mepet. Dan di tengah saya kira David Maulana, ya memang ia tidak bermain on form, wajar saja saya kira, karena jumlah pertandingan yang ia mainkan juga cukup banyak ya. Saya kira wajar lah ada beberapa pemain jika yang tidak tampil on form. Tapi saya tidak sepakat jika ada yang menyimpulkan bahwa para pemain timnas U19 ini kejenuhan. Ya, karena para pemain timnas U19 ini kan dibawa ke Kroasia memang khusus terfokus untuk latihan intensif, ya latihan keras, ya kan latihan sekeras mungkin agar menjadi kuat, semakin kuat, kemudian mencoba untuk menampilkan penampilan terbaiknya bagi negara, dan juga masuk ya sebagai salah satu tim yang nantinya akan disegani di Asia. Kita perlu masuk ke level tersebut dulu. Jadi saya kira jika para pemain timnas U19 ini kejenuhan, saya ragu. Karena mereka memang ke Kroasia ini untuk berlatih dan bermain bola. Bagaimana nantinya jika mereka menjadi pemain profesional? Kan gak mungkin mereka jenuh bermain setiap 2-3 hari. Jadi saya tidak sepakat. Banyak yang menyimpulkan di media sosial bahwa sepertinya mereka jenuh. Jenuh tidak, tapi jika kelelahan bisa jadi. Karena program pelatihan ini intensif, pertandingan-pertandingan juga jeda waktunya tidak terlalu jauh, jadi ya mungkin saja mereka kelelahan, dan terlihat kan 10 menit terakhir kaki mereka juga sudah sulit lah sepertinya untuk berlari lebih kencang lagi. Jadi bagi saya sih, saya tidak sepakat jika para pemain timnas U19 ini kejenuhan. Kalau keletihan atau kelelahan ya itu wajar lah, karena kan program latihannya intensif dan ini sebuah pengalaman yang baru bagi mereka. So, the final evaluation, jadi evaluasi terakhir tentu akan dilakukan oleh Coach Sintayong saat sekarang. Timnas U19 akan istirahat mungkin untuk 5 atau 6 hari. Saya lupa persisnya kapan nanti next game ya, friendly match lawan Bosnia dan Herzegovina jika saya tidak salah. Jadi ya istirahatnya cukup lama nih, saya kira 5 atau 6 hari. Tentu sekarang yang akan dilakukan adalah recovery training, latihan tapi untuk recovery, dan mungkin juga nanti ada hari libur bagi para pemain timnas U19. Ya kita lihat saja nanti keputusan dari Coach Sintayong, karena ya kelelahan menjadi sesuatu yang wajar, tapi kejenuhan saya ragu. Ya, dan saya melihat para pemain timnas U19 ini tidak
terlihat lemas loh di atas lapangan. Walaupun mereka terlihat lelah, tapi mereka tetap fight untuk memberikan yang terbaik. Tapi ya gimana, kan ada juga namanya level yang sulit untuk mereka tembus. Ya nantinya akan bisa mereka tembus, tapi sekarang kan mereka sudah berusaha keras, dan itu juga apresiasi yang diberikan oleh Coach Sintayong bahwa para pemain telah bekerja keras. Jadi bukan berarti mereka jenuh. Mereka terus mencoba agar menjadi lebih baik lagi, sampai nanti yang terbaik, sampai nanti yang terbaik daripada yang terbaik. Dan kita harus optimis untuk hal itu. Kita harus berikan optimisme kepada para pemain junior Indonesia kita, ya, kepada para pemain junior Indonesia kita. Ingat itu, ya, Indonesia kita. Oke, no hate, only football, salam sepak bola.